Dan Yusuf menambahkan dia Yesus. Yesus itu Yesua dalam bahasa Ibrani. Yesua artinya apa? Tuhan adalah juru selamat kita, juru selamat dia, juru selamat semua. Ya kan pernah katakan. Jadi job description Tuhan dalam buku ini dikatakan job desk Tuhan apa? Juru selamat. Juru mudi, ya tukang setir mobil. Juru masak ya tukang masak. Juru selamat, ya ahlinya adalah menyelamatkan. Utuh, sukses, berkemenangan dalam segala hal. Keselamatan itu soteria. Wholeness, utuh semua. Segala aspek. Kesehatan saudara, keuangan saudara, keluarga saudara, hubungan suami istri saudara, anak-anak saudara, perlindungan saudara, proteksi saudara, sukacita, damai sejahtera saudara, hikmat saudara, segala aspek. Ya, dan dia sekali lagi ya katakan, Tuhan senang kalau kita sukses. Sekali lagi, Tuhan senang kalau saya sukses. Benar-benar. Ya, Tuhan berkenan memberikan kepada kita juru selamat. Tuhan berkenan memberikan kepada kita kerajaannya. Kita sudah tahu tadi dengar tadi yang di waktu yang lalu. Bagaimana kerajaan itu, Daud itu memiliki kerajaan dari Saul yang dipindahkan kepada Daud, beloved, orang yang dikasihi, yang disukai, bukan karena dia baik, karena dia hanya berfokus kepada Yesus. Diberikan kepada saudara. Dan saya, kenapa? Karena Tuhan itu yang dipermuliakan. Itu aja. Ketika saudara dan saya adalah anak Allah, kita diberkati, kita sukses, Tuhan yang dipermuliakan. Kenapa, Pak? Karena kita menerima unmerited favor dan kebaikannya saja. Apa itu, Pak? Karena kita menerima yang tidak layak kita terima, yang Yesus layak terima, yang kita nggak layak terima, yang Yesus layak terima, yang kita nggak layak terima, kita terima. Apa itu, Pak? Kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan berkat-berkat. Yesus layak, Yesus layak. Tapi kita menerima apa yang Yesus layak terima. Kok bisa begitu, Pak? Karena kita didudukan bersama Yesus. Kedudukan menentukan supply. Kok bisa gitu, Pak? Ya seperti itulah janjinya. Makanya kita ditebus oleh juru selamat. Ya, kita minta lebih banyak lagi. Jangan nggak minta, saudara. Ya, karena apa? Karena waktu kita minta dia senang. Kenapa dia senang, Pak? Karena dia dipermuliakan. Kenapa dia bisa dipermuliakan, Pak? Dia dipermuliakan melalui kita di dalam Yesus. Sama-sama katakan, Tuhan dipermuliakan melalui kita di dalam Yesus. Selesai ya. Karena itu kita minta. Makanya firman Tuhan katakan, Tuhan itu sanggup. God is able to do, melakukan. Exceedingly, abundantly above. Jauh, sangat jauh, berlimpah-limpah. Jangan jauh, lebih banyak, berlimpah-limpah, lebih tinggi. Nah gitu. Exceedingly, abundantly above. Semua yang kita minta dan kita doakan. Kok begitu, Pak? Iya, makanya minta. Minta yang besar. Seperti Kaleb, minta yang besar. Give me this mountain, kata Kaleb. Berikan aku gunung ini, Hebron, yang ada raksasanya. Karena dia tahu yang berperang Tuhan. Menghadapi raksasa. Karena dia tahu rumah raksasa itu besar. Kebun raksasa itu besar. Sumur-sumur raksasa itu besar. Harta karun raksasa itu besar. Dan Tuhan memberikan jauh lebih lagi. Sangat berlimpah-limpah, jauh lebih tinggi. Ulang ya, exceedingly. Sangat jauh. Exceedingly. Abundantly, berlimpah-limpah. Above, di atas. Kalau 0 di atasnya ya tetap 0 mungkin ya. Pengalinya berapapun, kalau 0 ya 0. Makanya saudara mulai minta. Dia juru selamat yang sudah diberikan. Jadi apa artinya Tuhan beserta dan kita Immanuel? Ya, ketika kita
tahu, sadari bahwa Tuhan menyertai kita dan kita menjadi orang yang berhasil dalam segala hal. Ya, sekali lagi ya, Tuhan menyertai kita, kita berhasil. Israel tuh tahu sekali kata-kata ini, ya, bahwa Tuhan itu selalu menyertai dia tanpa upaya tadi kan, bukan orang yang kuat, bukan orang yang berhikmat. Tahu banget Israel. Apa arti itu di dalam pandangan orang Israel? Kalau mereka perang, ketika Tuhan menyertai mereka, mereka selalu menang. Dan itu juga berarti dalam konteks modern. Ketika mereka perang 6 hari dalam konteks modern, Tuhan menyertai mereka. Dalam 6 hari, mereka mengalahkan musuh di sekeliling mereka yang jauh lebih banyak. Yang persenjataannya jauh lebih kuat. Negara-negara sekeliling. Dan mereka itu sangat-sangat jauh lebih lemah. Seperti pada zaman Yosua, zaman di Alkitab, Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala. Pak, artinya apa Pak? Bunyi sangkakala. Ada domba atau ada kambing atau ada antelope yang dipotong, mati, dan tanduknya diambil. Artinya apa? Ada finish work. Ketika saudara mendeklarasikan finish work, sudah selesai. Masalah saudara selesai. Raksasa-raksasa saudara rubuh semua. Tembok-tembok masalah saudara rubuh semua. Segampang itu Pak, ya segampang itu. Tapi adakah telinga yang mendengar yang mau percaya? Praktekkan kesadaran itu. Ya mudah praktekannya. Katakan aja, Yesus menyertai saya. Masuk kemanapun, Yesus menyertai saya. Dan yang saya lakukan akan selalu berhasil. Hanya mengucapkan. Sama-sama katakan, hanya mengucapkan. Mengucapkan apa Pak? Tuhan menyertai Melkisedek. Melkisedek menjadi orang yang selalu berhasil. Jadi secara mental kita menyetujui bahwa Yesus menyertai kita. Ini secara mental kita ngobrol. Tuhan Yesus, I love you. Tuhan mengasihi saya. Ya terserah. Jadi bahkan kita saking sadarnya nih akan kehadiran Yesus. Ya sebenarnya waktu yang terbaik untuk bersyukur ada waktu di mana dikatakan bahwa hadirat Tuhan itu nggak kerasa. Ya, waktu terbaik untuk kita mengucap syukur pada Yesus untuk hadiratnya waktu tidak merasakan hadirat itu. Ya, kadang-kadang kita, saya nggak ngerasa Pak, saya lagi ngerasa tertekan, saya lagi merasa sedih. Tapi saudara katakan, Yesus Kau menyertai saya. Saya berkhotbah, saya menyampaikan Injil kabar baik dengan berhasil. Nggak beruntung. Ya jangan gunakan perasaan. Pegang kepada janjinya bahwa dia adalah Immanuel. Contohnya apa Pak? Contohnya bagus juga ya. Ada seorang yang baru menikah, seorang laki-laki. Ternyata, kok saya nggak ngerasain apa-apa tadi setelah diberkati sama Bapak Pendeta menikah, saya nggak ngerasain apa-apa. Nah pendeta ngomong gini, kamu nggak mau ngerasa, kamu jangan ribut, kamu sudah menikah. Nah seperti itu ya. Jadi bukan karena perasaan, tapi karena janji. Sama-sama katakan karena janji. Ya, jadi kita tidak bertindak berdasarkan perasaan, kita bertindak berdasarkan kebenaran. Sama-sama katakan kebenaran. Tuhan berjanji, firman Tuhan berjanji bahwa Dia akan tidak pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah melupakan kita. Mana ayatnya Pak? Ya baca lagi, Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Karena Allah telah berfirman, Allah telah berjanji, aku sekali-kali tidak akan, aku ya tidak, bukan hanya tidak akan pernah. Itu tidak akan pernah, ya. Aku tidak akan pernah mengingat dosa-dosa dan kesalahanmu. Sama tuh, double negatif. Sama-sama katakan, double negatif. Membiarkan kau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. I will never leave thee nor forsake thee. Tidak akan pernah ditinggalkan, tidak pernah dilupakan. Amin. Ya. Jadi kita selalu bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Kita selalu percaya, kita menerima, menikmati berkat-berkatnya dengan mengatakan ini milikku. Ketika kita dengar firman Tuhan.
Oh tadi Pak Melki bilang tuh, sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Oh itu milik saya tuh. Oh tadi Pak Melki bilang tuh, bahwa Kaleb meminta gunung ini, atau Kanaan. Tapi itu perjanjian lama, nggak apa-apa, Tuhan sudah genapi semua buat kita. Oh milik saya tuh Kanaan. Karena Kanaan di perjanjian lama, di perjanjian baru disebut God's rest. Atau land that flow milk honey tadi, atau tanah yang mengalir susu dan madu ini dikatakan dalam perjanjian baru tempat perhentian, tanah perhentian. Kita katakan apa? Itu milikku. Atau sudah katakan amin, so be it. Ya, kenapa? Kita dalam hati sadar Tuhan senang, Tuhan suka, Tuhan berkenan kalau kita diberkati. Kenapa? Siapa yang layak? Yesus. Siapa yang menerima? Saya. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Siapa yang dipermalukan? Tentu saja iblis. Siapa yang dikalahkan? Iblis. Amin.